Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Salam buat saudara sekalian. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu semua bahwa Yesus pernah datang di dunia ini. Ada banyak orang yang mengira bahwa Yesus tidak pernah datang di dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia datang. Dia adalah The Son, Sang Putra, yang merupakan tema kita pada kali ini. Saya percaya saudara sekalian, warga kerajaan Allah, semua ada dalam sukacita karena kita merayakan kelahiran Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat dimanapun saudara berada. Saudara yang kekasih, Sang Putra telah dianugerahkan buat saudara dan saya. Amin. Saya percaya bahwa dia adalah Sang Raja. Siapa di sini yang datang untuk menyembah dia? Boleh angkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Dan saat ini katakan, Allahku dahsyat dan ajaib. Dia yang bertahta datang untuk umat manusia. Pada hari ini ada sukacita karena kita merayakan kedatangan Sang Putra Yesus Kristus Tuhan, Sang Raja buat kita semua. Kalau kita merayakan Natal, mungkin ada banyak pertanyaan di dalam hati kita. Apa sih esensi Natal? Apalagi Natal tahun ini adalah Natal yang berbeda. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya sangat leluasa merayakan di gedung, sangat leluasa merayakan di mana saja, bisa jalan-jalan kemana saja, bahkan ke mall atau belanja atau cross kado atau apapun, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tetapi sekarang situasi berbeda. Kita melakukan juga saat ini perayaan Natal ini secara online. Dan tentu saja saya percaya kita tetap ada dalam keadaan sukacita. Amin. Saya mengatakan bahwa Natal kadang-kadang salah dimengerti oleh orang. Dikatakan bahwa Natal adalah anniversary dari Yesus Kristus yang lahir di dunia. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus Kristus bukan baru berusia 2000 tahun yang lalu ada di dunia. Tapi dia adalah Alfa, dia adalah Omega. Dia tidak punya awal dan dia tidak punya ujung. Bahkan sebelum sesuatu ada, dia sudah ada dan dia adalah pencipta segala sesuatu. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Wow, sangat luar biasa Allah yang kita sembah. Kalau saya katakan juga ada banyak orang juga yang hanya melihat bahwa Natal adalah sang bayi di palungan. Tentang bayi yang tidak berdaya, itu adalah Natal. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa Natal tanpa salib itu tentu saja tidak akan berarti. Yesus datang untuk disalibkan, mati, dikuburkan, dan dia bangkit dan dia naik ke sorga. Jadi Yesus datang untuk saudara dan saya. Saya mau katakan bahwa tanpa Yesus kita nggak ada apa-apanya. Karena dengan Yesuslah kita diselamatkan. Tanpa Yesus we are nothing. Nah karena itulah Natal ini tentu saja kita semua ada dalam keadaan sukacita. Karena Natal memang berarti celebration, perayaan. Kita kemana-mana ada hiasan-hiasan. Kita melihat di mall, di mana-mana ada hiasan-hiasan, ada lampu-lampu yang menyala-nyala. Karena itu menunjukkan bahwa Natal adalah celebration. Untuk apa celebration tersebut? Karena kita tahu melalui Natal lah ada salvation. Setelah Yesus disalibkan, maka ada penebusan. Kita diselamatkan dan melalui Natal ada reconciliation. Allah dan manusia yang dipisahkan oleh dosa akhirnya dipersatukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus adalah kado terbesar untuk manusia. Amin. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Dia adalah kado terbesar dalam hidupmu. Tidak ada seseorang artinya memiliki seluruh dunia ini kalau dia tidak memiliki Yesus dalam hidupnya. Saya masih ingat kehidupan masa lalu saya yang larut dengan dunia ini, yang larut dengan pesta pora, yang larut dengan dugem. Saya bersyukur Tuhan menangkap saya sehingga diselamatkan saya oleh Tuhan. Thank you Jesus. Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena itu, tidak ada artinya saya hidup. Saudara, dia dahsyat, dia luar biasa. Kita akan baca firman Tuhan dari
Lukas 1 ayat 31 sampai dengan 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, kita lihat di sini dikatakan bahwa yang lahir itu adalah seorang yang dilahirkan anak laki-laki, dia adalah anak manusia. Tetapi kita juga perlu mengetahui bahwa dia adalah Yesus dari Nazaret yang merupakan anak Allah yang maha tinggi. Dan dia dikatakan adalah mempunyai bapa leluhur Daud, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak berkesudahan. Kalau kita lihat ayat ini, kadang-kadang orang mengatakan, apa betul ini ayat yang ada di Alkitab? Katanya ini sudah diganti. Saya mau katakan bahwa di perjanjian lama juga sebetulnya itu sudah dikemukakan. Kalau kita lihat di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Daniel mempunyai penglihatan di sini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang di segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Wow, Daniel mempunyai penglihatan pada malam itu. Jangan takut saudara dengan situasi malam. Ada banyak orang yang takut dengan suasana gelap karena dikatakan di sana ada setan. Tetapi saya mau katakan setan sudah ada di kaki Yesus, dan saudara dan saya adalah tubuh Kristus yang punya kuasa. Setan tidak berkuasa untuk saudara dan saya. Amin. Malam Tuhan sering menunjukkan bagaimana tuntunannya di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita dibangunkan malam hari dan kemudian kita berdoa dan kita dapatkan ada tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya katakan, jangan takut dengan suasana malam. Malam-malam Tuhan bisa berbicara untuk saudara dan saya. Malam-malam Tuhan bisa menunjukkan hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan dikatakan Daniel melihat seorang seperti anak manusia. Itulah Yesus Kristus Tuhan yang sudah sering kali disampaikan di dalam perjanjian lama. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus lahir di dunia sebagai manusia adalah fakta. Memang manusia tidak bisa jadi Tuhan, makanya Tuhan yang datang jadi manusia. Amin. Ayat 14, lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Dan kekuasaannya adalah kekal, kerajaannya tidak akan musnah. Yesus datang membawa kerajaannya. Ini yang perlu saudara mengerti. Di dunia ini ada banyak kerajaan, tapi kerajaan yang ada di dunia ini pasti akan berakhir. Mungkin sering kita dengar ada kerajaan Ottoman di Turki yang bertahan sampai 600 tahun. Tapi selesai juga. Ada kerajaan Romawi yang bertahan selama kira-kira 500 tahun. Tapi setelah itu selesai juga. Orang boleh bangga ada kerajaan-kerajaan yang besar, tapi akan selesai. Kerajaan Majapahit di Indonesia, suatu kerajaan yang terbesar di masa lalu di Indonesia. Dia bertahan selama 234 tahun, tapi berakhir juga. Bahkan sekarang, kebanyakan raja-raja yang ada di dunia ini tidak lagi raja yang berkuasa penuh atas wilayahnya. Karena kekuasaan mereka dibatasi. Karena mereka harus dibantu oleh Perdana Menteri. Dan raja tidak akan mempunyai otoritas yang maksimal dan mutlak. Itu kerajaan yang sekarang. Semua kerajaan di dunia ini pasti akan berakhir. Tapi ada kerajaan yang tidak berakhir. Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu adalah kerajaan Allah yang ada pada saat ini. Apakah saudara warga kerajaan Allah?
Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya katakan, saudara adalah warga kerajaan Allah. Tadi sudah kita lihat di dalam firman Tuhan. Yang pertama kita mengerti bahwa the Son, Sang Putra, menunjukkan bahwa Yesus adalah the Son of God, Putra Allah yang maha tinggi. Bahwa Yesus adalah the Son of David, Putra Raja Daud. Bahwa Yesus adalah the Son of Man, anak manusia. Jadi kita tahu bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Kenapa? Banyak orang bertanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia harus datang ke dunia? Kenapa dia nggak ampuni aja dosa manusia tanpa dia datang ke dunia? Wow, itu adalah pola pikir manusia. Pola pikir Allah berbeda. Dia datang ke dunia karena dia harus jadi korban menebus dosa manusia. Dia datang ke dunia supaya dia bisa menunjukkan keteladanan kepada manusia. Dia datang ke dunia supaya dia tunjukkan contoh bahwa dia sebagai Allah 100% manusia juga 100% Allah, tetapi dia tidak menggunakan kealahannya dalam hidupnya di dunia dan dia bisa hidup tanpa dosa. Saudara, ini perlu kita pahami supaya kita tahu bahwa kalau Yesus sudah memberikan contoh dalam hidup saudara dan saya, mari kita juga harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena kalau ada yang jadi contoh, maka itu jadi inspirasi. Saya jadi ingat saudara, seorang yang bernama Matthew Webb. Matthew Webb adalah seorang yang pertama kali menyeberang di selat yang membatasi antara Inggris dan Prancis. Dan dia bisa berenang melewati batas tersebut yang disebut dengan Channel Tunnel. Dia berenang selama 21 jam 45 menit. Setelah dia berhasil, baru kemudian ada banyak orang yang bisa. Orang yang kedua bisa, orang yang ketiga bisa. Laki-laki, perempuan, yang lebih tua, yang lebih muda bisa. Setelah apa? Setelah ada contoh dari Matthew Webb. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia datang ke dunia memberikan contoh. Artinya adalah dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan dia bisa lebih dari pemenang. Berarti saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan lebih daripada pemenang. Amin. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Dia luar biasa. Dia disiksa, dia dihina, dia mengalami keterbatasan. Tetapi kita lihat bahwa dia tampil lebih dari pemenang. Itu yang dia tunjukkan bagi kita. Makanya kalau kita lihat, dia adalah teladan sehingga saudara dan saya bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Yesus sudah lakukan dalam hidup ini. Kemudian, yang kedua, saya lihat dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi yang kedua kita lihat bahwa the Son be called, dia dipanggil Wonderful Counselor, dia dipanggil Mighty God, dia dipanggil Everlasting Father, dan dia dipanggil Prince of Peace. Jadi sejak dari zaman Yesaya sebetulnya sudah Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ada banyak orang bingung menghadapi kehidupan. Mereka pikir, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa mengatasi persoalan saya.
Saya mengalami tantangan dalam keluarga sehingga saya perlu suatu nasihat. Kadang-kadang orang pergi ke psikolog, tetapi psikolog tidak semua memberikan arah yang tepat. Ada orang yang mengatakan bahwa ya sudah, kamu yang penting adalah tinggalkan persoalanmu. Kalau kamu punya masalah suami istri, udah kamu pergi saja daripada kamu bermasalah selanjutnya. Makanya kita pernah mendengarkan bahwa ada berita-berita artis dan segala macam itu sering. Kami memulai kebersamaan di dalam rumah tangga karena kasih. Kami sudah bersama 7 tahun. Kali ini, setelah 7 tahun bersama, maka kami mengakhiri juga karena kasih. Maka mereka mengadakan perceraian. Padahal kita tahu di dalam Tuhan, kasih adalah mempersatukan. Kasih bukan memisahkan. Makanya kita harus lihat dari siapa kita akan mendengar nasihat. Yesus adalah penasehat ajaib. Jadi, apa persoalanmu saat ini? Mungkin ada tantangan di dalam pekerjaanmu. Mungkin ada tantangan di dalam keluargamu. Mungkin ada persoalan di dalam studimu. Apapun itu, datang pada Tuhan. Dia adalah penasehat ajaib. Yang kedua, dia dipanggil Mighty God. Dia adalah Allah yang maha tinggi, besar kekuasaannya. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Mungkin kita katakan, aku nggak mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini. Aku nggak sanggup. Tetapi Allah, dia adalah maha kuasa. Dia sanggup mengubahkan apa yang menjadi masalah kita. Makanya Martin Luther King pernah mengucapkan kata-kata yang indah seperti ini. The Lord makes something out of nothing. Artinya Tuhan membuat sesuatu dari yang tidak ada. Sekarang, kalau saudara dan saya mempunyai persoalan, mempunyai tantangan, jangan pernah takut. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mengadakan perkara-perkara yang besar. Dia adalah Allah yang sanggup mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi apa masalah saudara? Mungkin ada persoalan di dalam ekonomi. Ada banyak orang sekarang ini mengalami tantangan yang berat. Kami juga mengalami tantangan di dalam hal-hal yang kami kelola. Kami mengelola pendidikan, tapi kami tahu bahwa kalau kami datang kepada Tuhan, Dia adalah penasehat ajaib yang bisa menjelaskan ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu lakukan inovasi, dan itulah proses yang sedang kami jalani sekarang. Dan kami tahu, dialah yang sanggup membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi hal yang bisa dilakukan, menjadi tidak mustahil. Mungkin saudara katakan, gak mungkin, aku sudah mempunyai permasalahan yang berat antara suami dengan istri. Tapi saya mau katakan, ada Allah sumber damai sejahtera yang akan membawa damai di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu. Jadi pastikan ada Yesus di dalam saudara dan saya. Yang ketiga saya mau ambil dari Galatia 4 ayat 5-6. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus adalah yang sulung. Tuhan mau saudara dan saya menjadi anak-anaknya yang kita bisa mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita adalah anak, maka kita mempunyai privilege di dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah anak, maka kita adalah yang mempunyai akses langsung kepada Bapa di sorga tanpa perantara. Dan kita tahu bahwa kita diadopsi menjadi anak, makanya kita adalah berkenan. Saudara dan saya berkenan bukan karena kehebatan saudara. Saya masih ingat apa yang saya lakukan, hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan sebelum saya datang bertobat kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mengingat itu semua.
Saya dikuduskan oleh darah Yesus dan Tuhan berkenan kepada saya. Mungkin saudara katakan, tapi Pak Bob, saya mengalami persoalan yang besar. Saya sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah sangat menyimpang. Hari ini ingat, Allah mengasihi engkau. Jadi jangan katakan engkau tidak berkenan. Tuhan mengasihi engkau. Tidak ada urusan dengan profilmu, tidak ada urusan dengan keadaanmu, tapi Tuhan mengasihi engkau. Sambut kasih-Nya. Miliki hidup yang baru. Karena setiap orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Dia telah bangkit dari orang mati untuk saudara dan saya, maka saudara lahir baru. Begitu saudara lahir baru, saudara dikuduskan oleh darah Yesus. Dan saudara menjadi ahli waris akan kerajaan Allah. Dan saudara diberi kuasa dan otoritas. Karena memang hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh dengan kuasa. Dalam keunikan saudara. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Biarlah kita lihat bahwa Natal ini menjadi suatu pemahaman yang khusus bagi kita. Bahwa Sang Putra datang untuk saudara dan saya. Sehingga hidup kita diubahkan. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, Yesus adalah yang sulung, maka pastikan hidup kita adalah hidup yang menuju keserupaan dengan Kristus. Dan Yesus sudah ada di sorga. Dia tidak lagi ada di palungan. Dia sudah bersama dengan Bapa. Tetapi Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan sebelum Dia naik ke sorga, dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Dia katakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan." Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bahwa kita harus mengajarkan anak-anak Tuhan untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang dikatakan. Berarti kita harus pergi, kita harus bergerak. Karena tubuh Kristus yang tidak bergerak tidak sehat. Kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara adalah tubuh Kristus. Gereja tempat saudara berada juga adalah tubuh Kristus. Dan tubuh yang sehat adalah tubuh yang bergerak. Maka pastikan kita bergerak sebagai tubuh Kristus. Bergerak untuk apa? Menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Bergerak untuk apa? Untuk mengajar mereka akan budaya kerajaan. Ajarkan kepada mereka bagaimana suami harus berlaku di dalam keluarga. Bagaimana anak harus berlaku kepada orang tua. Bagaimana kalau kita menjadi seorang pengusaha. Bagaimana kalau kita menjadi seorang pejabat di pemerintahan. Dan Tuhan berkuasa atas saudara dan saya. Jadi kalau ini yang kita lakukan, maka percayalah, hidup kita akan mengalami Yesus yang lahir di hati saudara dan saya pada Natal ini. Bukan sekedar celebration, tetapi kita tahu bahwa ada hal-hal yang baru yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Jadi kita bisa melihat 3 hal dari The Son, Sang Putra. Tadi sudah kita lihat bahwa yang pertama adalah The Son is the Son of God, the Son of David, the Son of Man. Anak Allah yang jadi manusia untuk saudara dan saya. Yang kedua adalah The Son be called Wonderful Counselor. Dia dipanggil penasehat ajaib. Karena dia mau datang untuk setiap permasalahan saudara dan saya. Apapun tantangannya, dia mau memberikan nasihat untuk saudara dan saya. Kalau saya mempunyai persoalan, saya datang pada Tuhan. Bagaimana Tuhan, saya untuk bisa menangani usaha yang sedang saya jalankan. Tuhan yang memberikan inspirasi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan logika manusia. Kalau saya mengalami tantangan di dalam keluarga, saya datang pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mampu dengan kemampuan saya, dengan pemikiran saya. Lalu Tuhan yang memberikan tuntunan dalam hidup saya. Dalam segala hal, apapun persoalan saudara,
datang kepada penasehat ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Karena dia adalah Bapa, everlasting Father. Dia adalah Bapa yang menggendongmu sampai masa putih rambutmu. Karena dia mengasihi engkau. Dan dia Prince of Peace, Raja Damai. Kalau saudara memiliki Yesus, maka damai itu akan meluap dari hati saudara. Karena saudara akan menjadi solusi bagi orang lain. Dan saudara dan saya adalah anak-anak Allah. We are the sons of God. Pastikan kita menuju keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.